Shalom, temu kembali saudara-saudaraku yang terkasih pada malam hari ini. Hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020. Kita mengadakan pembacaan dan perenungan firman Allah. Terangkat dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Dengan tema dekat dengan Tuhan. Saudaraku, salam kasih sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami undang Engkau ke hati kami dan dalam ibadah persekutuan malam hari ini. Kami menaikkan syukur kepadamu. Diberkatilah jemaatmu yang bersama-sama saat ini merenungkan kebenaran firman Allah. Curahan dan hembusan angin kuasa Roh Kudus akan membawa jemaatmu semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki, diberkati dalam hidupnya, apa yang menjadi pergumulan dan apa yang menjadi permohonan. Kiranya tangan kuasa Allah menjamah dan memberkatinya. Di dalam kehidupan jemaatmu akan merasakan kedamaian. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap Tuhan bentuk dan kami akan mengerti Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus Bapa Surgawi, turunlah kiranya atas anugerah dan sejahtera kasih Allah Bapa dalam nama Yesus memberkati sidang jemaatmu. Amin. Saudaraku yang terkasih, surat kiriman Rasul Yakobus sebagai hamba Allah, Yakobus pasal 4 ayat ke-8, kita baca bersama-sama dengan nasihat yang Tuhan berikan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudaraku yang berbahagia, malam hari ini kita cukup diingatkan, membawa kita akan mengerti yang Tuhan kehendaki. Kita termotivasi melalui surat kiriman Rasul Yakobus sebagai hamba Allah yang mendorong kehidupan saudara dan saya untuk hidup dekat dengan Tuhan. Ada pergumulan dalam hidup, ada persoalan dalam hidup, ada problem dalam hidup, ada satu penderitaan dalam hidup. Jikalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita akan merasa sukacita. Surat kiriman Rasul Yakobus mengingatkan, hendaklah kamu itu dekat dengan Tuhan. Tuhan akan dekat dengan kamu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kehidupan kita yang harus selalu dekat dengan Tuhan, hati yang melekat dengan Tuhan, ada hubungan yang intim dengan Tuhan, itu adalah sarana dan solusi yang baik dan terbaik di masa ini. Karena siapa Tuhan yang kita sembah? Allah itu Allah yang menjadikan dunia dan seisinya. Allah yang menjadikan kita hidup, Allah yang berkuasa, yang memberi berkat tempat kita bersandar, kita berseru, dan Tuhan yang memberkati hidup kita. Tidak ada salahnya, saudaraku, kalau kita mau hidup dekat dengan Tuhan dan hati kita membuat melekat dengan Tuhan. Mazmur Daud 91 ayat yang ke-14 sampai 16. Saya akan mencoba membacakan, saudaraku yang terkasih. Demikian firman Tuhan. Jika hati kita melekat dengan Tuhan, bila dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan.
dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itulah saudara, keuntungan, berkat yang diberikan Tuhan. Kalau saudara dan saya mau hidup ini dekat dengan Tuhan, hati yang melekat dengan Tuhan. Saudara, di tengah-tengah COVID-19 yang masih belum reda, membawa segudang masalah dan penderitaan, penyakit, dan pergumulan ekonomi. Tetapi jikalau kita mau semangat hidup yang dekat dengan Allah, hati yang melekat dengan Tuhan, kita akan memiliki sukacita. Maka jangan patah semangat, jangan frustasi, jangan mundur, jangan lemah. Ayo jemaat, mari kita tetap hidup dengan Tuhan. Melalui kita boleh berdoa secara pribadi, melalui perenungan firman Allah, renungan yang kami aturkan pagi dan malam seperti ini. Saudara, membawa kita semakin percaya pada kuasa-Nya, membawa kita terus hidup mengandalkan Tuhan. Karena apa? Kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan berfirman. Manfaat firman Tuhan buat hidup kita yang luar biasa, sehingga membuat kita ketaatan, berkat Allah semakin tercurahkan. Karena janji Tuhan pasti akan tergenapi. Janji Tuhan pasti akan diberikan kepada saudara dan saya. Malam hari ini kita bersyukur. Ayo Bapak Ibu Saudara, Amsal 18 ayat 14. Kita diingatkan supaya kita tetap semangat. Orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Karena apa? Termotivasi terus dan pasti bisa mengatasi masalah. Karena apa? Tuhan dekat dengan kita dan Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan menyertai saudara. Sampai Maranatha. Shalom. Malam hari ini kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, kita berdoa kepada Tuhan. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau perkenankan kami mendengarkan kebenaran firman Allah yang mendorong kami harus dekat dengan Tuhan. Hati yang melekat dengan Engkau dan berkat-Mu akan tercurahkan. Oleh sebab itu, jemaat GIT Citlogomu dan saudara-saudara kami yang lain, Engkau akan menyertai dalam hidupnya, Engkau akan membentengi akan hidupnya, Engkau akan mendengarkan doa dan permintaannya dan Tuhan menjawab. Dan segala pergumulan yang saat ini Tuhan perkenankan yang bisa dirasakan, karena itu rencana Tuhan, dan Tuhan akan memberi jalan yang terbaik dan memberikan kelegaan. Kehidupan jemaat akan damai dan sejahtera, memiliki kesehatan dan hidup penuh sukacita. Jauhkan dari roh penyakit, virus-virus penyakit, terlebih virus corona. Embuskanlah angin kuasa Roh Kudus untuk menghantar jemaat-Mu di dalam hidup malam hari ini dan esok pagi. Di dalam nama Yesus kami mengandalkan Engkau dan kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku yang terkasih, renungan malam hari ini boleh kita menjadikan hidup dekat dengan Tuhan dan hati yang melekat dengan Tuhan. Sampai esok pagi kita ketemu dan malam jam yang sama kita renungan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati saudara.